Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan pembacaan Al-Quran dan hadis. Pagi ini saya akan bacakan Al-Quran surat Ali Imran ayat 52 sampai 54, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan hadis bab nasihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi anna muslimun. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula fa'tumna ma'as shahidin wa ma qarallahu wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Artinya, maka tak kala Isa mengetahui keingkaran mereka Bani Israel, berkatalah dia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat-sahabat setia menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ya Rabb kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti Rasul. Karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang jadi saksi tentang keesaan Allah. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Allah Azza wa Jalla berfirman, falamma ahassa Isa, maka tak kala Isa mengetahui, yaitu mengetahui ketetapan hati mereka untuk ingkar dan terus-menerus dalam kesesatan, maka Isa pun berkata, man ansari ilallah, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Mujahid berkata, maksudnya siapakah yang mengikutiku menuju jalan Allah? Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya berkata, maksudnya siapakah orang-orang yang menjadi penolongku bersama Allah? Akan tetapi apa yang mengungkapkan Mujahid lebih tepat. Dan lahiriah dari ayat ini menunjukkan bahwa Isa menghendaki orang-orang yang menolongnya dalam bertakwa kepada jalan Allah. Dan demikianlah maka segolongan dari Bani Israel pun tertarik untuk beriman kepadanya. Maka mereka pun mendukung dan menolongnya serta mengikuti nur yang diturunkan kepada bersamanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan mengenai keadaan mereka dengan berfirman, walal hariyuna nahnu asharullahi amanna billahi washhad bi anna muslimuna. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula fa'tuba ma'as shahidin. Para Hawiriyun, sahabat-sahabat setia menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami berfirman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ya Rabb kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu masukkanlah kami dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan Allah. Menurut pendapat yang benar, Al-Hawari itu adalah penolong, sebagaimana ditegaskan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Rasulullah SAW mengajak orang-orang pada peristiwa Ahzab
Maka tampillah Az-Zubair. Lalu ketika beliau menghancurkan mereka lagi, maka tampillah Az-Zubair. Kemudian Nabi SAW bersabda, likulli nabi hawariyun wa hawariyah. Setiap nabi mempunyai penolong hawari, sedangkan penolongku adalah Az-Zubair. Firman-Nya, fa'tumna ma'as-sahidin. Karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang kisah Allah. Ibnu Abi Hatim diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan dia berkata, yaitu ke dalam golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sanah riwayat ini adalah jayyid. Selanjutnya Allah memberitahu mengenai sekelompok pemuka Bani Israel yang bermaksud menyerang Isa alaihissalam, berbuat jahat dan menyalibnya ketika mereka telah bersekongkol terhadapnya, kemudian melaporkan kepada raja yang pada saat itu berkuasa, dan dia adalah seorang raja yang kafir, bahwasanya ada orang yang menyesatkan rakyat, melarang mereka mentaati sang raja, merusak rakyat, memutuskan hubungan antara orang tua dengan anaknya, dan lain-lain dari yang mereka tuduhkan dan lontarkan, seperti tuduhan dusta dan anak haram, sehingga mereka berhasil memancing amarah sang raja. Raja itu pun mengirim pasukan untuk mencari dan menangkap Isa, untuk selanjutnya disalib dan disiksa. Ketika pasukan tersebut mengepung rumahnya dan mereka mengira atau menyangka telah berhasil menangkapnya, ternyata Allah Azza wa Jalla menyelamatkannya dari kepungan mereka. Allah mengangkatnya dari lubang dinding rumah itu ke langit, dan kemudian dia menjadikan salah seorang yang berada di dalam rumah itu serupa dengannya. Ketika pasukan itu masuki rumahnya pada kegelapan malam, mereka meyakini bahwa dia adalah Isa. Kemudian mereka menangkap, menyiksa dan menyalibnya, serta menaruh duri pada kepalanya. Hal itu merupakan suatu bentuk tipu daya dari Allah Azza wa Jalla terhadap mereka, karena sesungguhnya dia telah menyelamatkan nabinya dan mengangkatnya dari hadapan mereka, meninggalkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan, namun mereka yakin betul telah berhasil dalam misi pencarian itu. Dan Allah Azza wa Jalla menanamkan dalam hati mereka kekerasan dan pembangkangan terhadap kebenaran sebagai konsekuensi bagi mereka, serta menimpakan kehinaan kepada mereka yang tidak akan pernah lepas dari mereka hingga hari kiamat kelak. Oleh karena itu dia berfirman, wa ma qarallahu wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Alhamdulillah, pembacaan Al-Quran sudah selesai. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembacaan hadis, yaitu bab 22, bab nasihat. Allah Azza wa Jalla berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Al-Hujurat ayat ke-10. Dalam ungkapan bersaudara terdapat isyarat untuk menegaskan nasihat. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam kisah Nabi Nuh, wansahu lakum, aku memberi nasihat kepadamu. Al-A'raf ayat 62. Allah menyebutkan dalam kisah Nabi Hud, wa'na lakum nasihun amin, aku pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. Al-A'raf ayat 68. Sebagian ulama berkata tanda-tanda nasihat itu ada 3, yaitu hati memperhatikan musibah yang menimpa kaum muslimin, memberikan saran kepada mereka dan memberi petunjuk untuk kemaslahan mereka meskipun mereka tidak tahu dan meskipun mereka membencinya. Hadis pertama, An Abu Ubayyah Tamimi
Ausin Daria anna nabiyya qala dabnuna Shihab qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ashimati muslimin wa amma matihim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, agama merupakan nasihat. Kita semua bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, dan bagi rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam secara umum. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis ini menjadi poros Islam. Nasihat merupakan tiang agama dan fondasinya. Nasihat untuk Allah ialah beriman kepadanya, untuk tidak menyekutukannya, menyifatinya dengan sifat-sifat kesempurnaan, melakukan ketaatan kepadanya, menjauhi maksiat kepadanya, cinta karena Allah, benci karena Allah, dan bersyukur atas semua nikmatnya. Nasihat untuk kitab Allah ialah beriman bahwa kitab itu diturunkan oleh Allah, membacanya, mengamalkannya, serta memahami ilmu-ilmunya dan perumpamaan-perumpamannya. Nasihat untuk Rasul ialah beriman kepadanya, menaatinya, dan membela sunnah-sunnahnya. Nasihat untuk pemimpin kaum muslimin ialah membantu mereka dalam menegakkan kebenaran, menaati mereka, mengingatkan mereka dengan lemah lembut, tidak memberontak pimpinan mereka, dan mendoakan mereka. Nasihat untuk umat Islam secara umum ialah memberi petunjuk kepada mereka untuk kemaslahan mereka dalam urusan agama dan dunia mereka, membantu mereka menutupi aib-aib mereka, memerintahkan hal yang baik dan mencegah yang mungkar dengan keramahan. Saya ulangi, dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus dan meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, agama merupakan nasihat. Kita semua bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam secara umum. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis ini menjadi poros Islam. Nasihat merupakan tiang agama dan fondasinya. Nasihat untuk Allah ialah beriman kepadanya, tidak menyekutukannya, menyifatinya dengan sifat-sifat kesempurnaan, melakukan ketaatan kepadanya, menjauhi maksiat kepadanya, cinta karena Allah, benci karena Allah, dan bersyukur atas semua nikmatnya. Nasihat untuk kitab Allah ialah beriman bahwa kitab itu diturunkan oleh Allah, membacanya, mengamalkannya, serta memahami ilmu-ilmunya dan perumpamaan-perumpamaannya. Nasihat untuk Rasulullah ialah beriman kepadanya, menaatinya, dan membela sunnah-sunnahnya. Nasihat untuk pemimpin kaum muslimin ialah membantu mereka dalam menegakkan kebenaran, menaati mereka, mengingatkan mereka dengan lemah lembut, tidak memberontak kepimpinan mereka, dan mendoakan mereka. Nasihat untuk umat Islam secara umum ialah memberi petunjuk kepada mereka untuk kemaslahan mereka dalam urusan agama dan dunia mereka, membantu mereka menutupi aib-aib mereka, memerintahkan hal yang baik dan mencegah yang mungkar dengan keramahan. Alhamdulillah, bacaan Al-Quran dan hadis sudah selesai. Semoga sama-sama kita dapat mengambil hikmahnya dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita membacakan doa kafaratul majlis. Subhanallah